Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Hari ini kita masuk pada pembelajaran yang kelima. Pada pertemuan hari ini materi kita adalah mengenai bakteri Neisseria. Kemudian selain materi pada hari ini, kita juga akan melakukan diskusi mengenai Neisseria ini. Materi Neisseria dan diskusi semuanya akan kita aktif di Philip ya, jadi semuanya masuk di Philip. Untuk bakteri Neisseria ini merupakan bakteri patogen yang tergolong dalam bakteri gram negatif yang merupakan bakteri berbentuk kokus. Dalam klasifikasinya, bakteri Neisseria gonorrhea ini jadi ada dua ya, ada Neisseria gonorrhea dan ada Neisseria meningitidis. Nah, di sini ada ordo termasuk dalam ordo Eubacteriales. Familinya adalah Neisseriaceae, genusnya adalah Neisseria. Jadi untuk genus Neisseria ini ada Neisseria meningitidis dan ada Neisseria gonorrhea. Nah, untuk membedakan antara Neisseria gonorrhea dan Neisseria meningitidis itu nanti dilihat dari sifat biokimianya, di mana Neisseria meningitidis ini dapat membentuk asam dari glukosa dan maltosa, sedangkan Neisseria gonorrhea itu hanya membentuk asam dari glukosanya saja. Nah, itu sifat biokimianya. Nah, untuk mendiagnosis bagaimana Neisseria gonorrhea ini dan Neisseria meningitidis, kita lihat kita dapat menumbuhkan atau mengkultur Neisseria ini dari sampel patogenik ya. Kita kemudian jadi ini kan Neisseria ini adalah merupakan penyebab penyakit kencing nanah ya, atau gonorrhea. Kemudian ada juga Neisseria meningitidis merupakan penyebab penyakit meningitidis ya. Nah, di sini untuk mengkultur ini sifat khasnya apabila dilihat secara mikroskopik dengan pewarnaan biasa, pewarnaan sederhana cukup dengan satu warna itu bisa kita lihat. Misalnya untuk pada sekret nanah ya, orang yang punya penyakit kencing nanah, kemudian kita hanya punya pewarna sederhana yaitu satu macam pewarna, apakah metilen blue, maka kita bisa melihat dan kita bisa mengidentifikasi bentuk dari Neisseria ini berdasarkan bentuk mikroskopiknya, yakni dia punya bentuk yang khas yaitu diplococcus ya. Jadi kokusnya itu dempet 22 ya. Kemudian apabila dikultur pada menggunakan agar coklat atau Thyer Martin, itu merupakan media kultur dari Neisseria ini. Di media tersebut dapat kita lihat sifat biokimia dari Neisseria ini, di mana Neisseria ini memiliki sifat oksidase apabila dites ya, tes oksidasenya itu positif. Nah, apa perbedaan dari glukosa untuk sifat dia memfermentasi glukosa antara Neisseria gonorrhea dan Neisseria meningitidis ini? Neisseria gonorrhea ini dia sifat glukosanya positif, yang memfermentasi glukosa. Sedangkan Neisseria meningitidis dia dapat memfermentasi glukosa maupun maltosa. Jadi yang glukosanya positif, maltosanya juga positif. Kalau hanya satu yang positif dengan tes ini, tes glukosa, maka itu adalah Neisseria gonorrhea. Nah, tadi ya, apabila dites glukosa dan maltosa, maka Neisseria meningitidis ini membentuk asam dari glukosa maupun maltosa. Sedangkan Neisseria gonorrhea hanya membentuk asam dari glukosanya saja. Untuk manifestasi klinik meningitidis, Neisseria meningitidis,
Sejarahnya penyakit ini disebabkan oleh Neisseria mengitis. Ini merupakan penyakit mengitis di mana penyakit ini pertama kali ditemukan tahun 1805 di Geneva. Kemudian 1 tahun berikutnya terjadi wabah di Amerika, tetapi pada saat itu belum ditemukan penyebabnya bahwa itu adalah bakteri Neisseria mengitis. Patogenesis dan manifestasi klinik dari bakteri ini, meningococcus masuk ke dalam tubuh lewat traktus respiratorius bagian atas dan berkembang biak dalam selaput nasofaring. Kemudian akan terjadi penyebaran bakteri. Setelah itu terjadi masa tunas beberapa hari dari bakteri ini. Kemudian selanjutnya meningococcus ini akan menyebar. Jadi setelah masuknya ke dalam saluran pernapasan bagian atas, kemudian di selaput nasofaring. Setelah itu dia akan menyebar melalui aliran darah, mengakibatkan terjadinya lesi metastatik di berbagai tempat. Misalnya di kulit, kemudian di selaput otak, terutama ya persendian, bahkan juga sampai di mata dan paru-paru. Manifestasi kliniknya ini tergantung di mana dia bermetastasis. Kalau dia di otak, maka manifestasi kliniknya ini menyebabkan gangguan pada otak. Penyakit yang timbul berupa demam ringan yang disertai faringitis tanpa disertai manifestasi spesifik lainnya dari infeksi